Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Trutoli di Dialog Lintas Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 1 Februari 2022. Kita di Dialog Lintas Pagi dengan topik, haruskah vaksinasi anak dipaksakan? Namun sebelumnya diucapkan selamat Imlek untuk Anda yang merayakan ya. Hari ini tanggal 1 Februari bertepatan dengan Hari Libur Nasional dalam rangka perayaan Imlek. Dan kita membahas terkait vaksinasi anak. Seperti kita ketahui bersama bahwa vaksinasi anak yang telah diluncurkan di Indonesia untuk Sulawesi Tengah diluncurkan pekan kemarin atau 2 pekan kemarin. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana terkait respon para orang tua yang hingga saat ini masih ada sebagian yang ragu-ragu terkait pemberian vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Dan baik, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Percepatan Vaksinasi Kabupaten Toli-Toli, Pak Matalata. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Matalata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu, salam gotong royong. Salam gotong royong ya. Di suasana libur masih menyempatkan waktu berbincang bersama RRI dengan publik RRI Toli-Toli, Bol dan Parigi Motong. Terima kasih untuk Pak Matalata. Dan kami juga masih menantikan hubungan dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, Ibu Sunarti Masanang, kemudian Ketua PGRI Toli-Toli Pak Abdul Gapar, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol Pak Kasim Raup. Kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya terkait pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak kita ini, karena kita tentunya lewat kegiatan dialog hari ini bisa memberikan informasi penting bagi semua masyarakat, utamanya para orang tua terkait pelaksanaan vaksinasi anak. Baik, Pak Matalata, terkait pelaksanaan vaksinasi untuk Kabupaten Toli-Toli sudah dilaksanakan kurang lebih 2 pekan kemarin. Hingga saat ini bagaimana terkait pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak kita di Kabupaten Toli-Toli, Pak Matalata? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli telah melaksanakan kegiatan vaksinasi khususnya buat anak-anak kita umur 6 sampai dengan 11 tahun. Kurang lebih sudah 8 hari kita melaksanakan kegiatan ini secara aktif di 10 wilayah kecamatan, di 15 wilayah kerja puskesmas, dan alhamdulillah sampai dengan hari kemarin itu kita sudah berada pada posisi sekitar 33% atau kurang lebih 7.567 siswa kita sudah divaksin. Nah, ini selama pelaksanaan vaksinasi sendiri mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat pendengar RRI bagaimana sebenarnya terkait pelaksanaan vaksinasi, hal-hal yang ditemukan di lapangan terkait vaksinasi anak ini, Pak Matalata. Bagaimana Pak, kurang jelas? Ya, selama pelaksanaan vaksinasi dengan capaian sudah 7.000 itu bagaimana cerita di tingkat pelaksanaan vaksinasi sehingga bisa menjadi informasi penting bagi para orang tua yang mungkin saat ini juga masih merasa ragu begitu, Pak Matalata. Ya, jadi betul selama proses pelaksanaan vaksinasi ini di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, secara keseluruhan berjalan cukup bagus. Tetapi memang ada beberapa riak-riak ataupun kemudian persepsi yang perlu masih kita samakan. Terutama di dalam hal ini antara orang tua selaku hal penting di dalam hal pelaksanaan vaksinasi ini, di mana masih ada 1-2 anggota keluarga dalam hal ini orang tua yang masih enggan memberikan kesediaan untuk anaknya divaksin dengan berbagai alasan. Itu masih kita didapatkan di 10 kecamatan, tetapi sebagian besar dari masyarakat kita ini sudah mengerti dan memberikan izin, sehingga proses pelaksanaan vaksinasi pada anak ini boleh saya katakan sampai dengan kemarin itu masih berjalan dengan cukup bagus. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan vaksinasi khususnya umur 6 sampai dengan 11 tahun ini menjadi anjuran oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, kalau kita mau mengaitkan antara vaksinasi dengan PTM,
sebenarnya itu bukan menjadi salah satu persyaratan. Tetapi karena anjuran itu sebenarnya pada intinya adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa aman di dalam beraktivitas di masa pandemi COVID. Salah satunya adalah harus dianjurkan untuk vaksinasi. Jadi kalau ada pertanyaan apakah PTM itu adalah salah satu persyaratannya anak-anak harus divaksin, secara juknis itu tidak masuk di dalam persyaratan. Tetapi harapan kita vaksinasi ini adalah memberikan kekebalan kepada anak, kita orang tua lebih nyaman dan lebih aman, kemudian memberikan izin untuk anak-anak kita bisa belajar secara langsung. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Artinya Pak Matalata, seperti Bapak sampaikan bahwa di tengah pelaksanaan vaksinasi juga masih ada beberapa orang tua yang mungkin masih meragukan. Nah, apa yang menjadi keraguan bagi para orang tua ini, Pak? Sehingga Pak Matalata juga bisa menyampaikan. Mungkin hal ini juga menjadi pertanyaan bagi orang tua lainnya, Pak Matalata. Iya, sebenarnya orang tua ragu ini karena memang ada 1-2 anaknya dalam artian itu menurut mereka tidak layak vaksin. Nah, ini yang kemudian yang harus kita samakan persepsi bahwa anak-anak kita vaksin tidak semua itu harus kita vaksin. Ada anak-anak tertentu yang memang karena persoalan atau pertimbangan masalah kesehatannya tidak boleh divaksin. Itu yang perlu dipahami. Nah, jadi perintah untuk memvaksin itu tidak boleh dikatakan sebagai paksaan. Anak-anak yang akan kita vaksin tentu harus melalui alur-alur prosedur SOP yang ada. Nah, di mana anak itu kita harus screening dengan baik, kita harus mengetahui bagaimana riwayat kesehatannya. Nah, sehingga dalam pelaksanaan umur 6 sampai dengan 11 tahun ini, hal yang paling kita tekankan adalah bagaimana kemudian orang tua atau orang yang terdekat dengan anak itu bisa berpartisipasi dalam rangka mendampingi pada saat proses vaksinasi. Dengan demikian, pada saat kita melakukan screening oleh petugas kesehatan, masalah-masalah kesehatan anak itu bisa disampaikan langsung oleh orang tua atau siapa yang mendampingi. Karena kita ketahui anak umur 6 sampai dengan 11 tahun ini kan masih labil dan terkadang belum mengetahui bagaimana riwayat kesehatannya. Nah, pada saat pelaksanaan screening misalnya orang tua menyampaikan bahwa anaknya ada keluhan, kalau kami sebut misalnya asma, masih batuk, sesak, dan lain sebagainya, maka hal-hal demikian itu tidak boleh kita vaksin. Harus kita tunda sampai dengan kondisi anak itu stabil dan memungkinkan untuk divaksin. Jadi kalimat paksaan anak-anak harus divaksin, mohon menjadi satu pemahaman kita bersama bahwa tidak ada unsur paksaan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Hanya anjuran bagaimana kemudian melindungi anak, salah satu pencegahannya adalah dengan vaksin dalam masa pandemi COVID-19. Tapi selama pelaksanaan vaksinasi utamanya di Kabupaten Tuli-Toli sendiri, untuk KIPI yang rata-rata dialami anak kita ini bagaimana terkait KIPI yang mereka alami? Apakah sama dengan pelaksanaan vaksinasi yang telah dilaksanakan bagi kelompok dewasa kemarin, Pak Matalata? Ya, vaksinasi anak ini kita menggunakan vaksin khusus Sinovac. Berdasarkan Komnas KIPI Nasional, Pak Profesor Andi menyatakan bahwa kemungkinan KIPI pada usia anak 6 sampai dengan 11 tahun itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan KIPI pada orang dewasa maupun lansia. Kenapa? Karena di umur-umur anak ini secara fisik itu sebenarnya masih bagus. Sehingga KIPI itu jauh lebih kecil, tetapi harus mengantisipasi. Alhamdulillah kita sudah memvaksin 7.000 lebih anak-anak kita sampai dengan hari ini. Kami belum mendapatkan keluhan ataupun laporan ataupun pengaduan baik kepada kami selaku Dinas Kesehatan ataupun melalui Puskesmas bahwa anak-anak kita ada mengalami KIPI. Kalaupun misalnya anak-anak kita ada yang misalnya tiba-tiba rasa mual dan lain sebagainya, itu tidak bersentuhan langsung dengan pelaksanaan vaksinasi. Tetapi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa persoalan KIPI itu sudah menjadi tanggung jawab secara keseluruhan. Dalam Perpres kita nomor 14 oleh Presiden menyatakan itu di pasal 15A jelas bahwa
ketika dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini terjadi KIPI, maka yang bertanggung jawab kita dalam secara keseluruhan baik dalam perawatan dan pembiayaan, monitoring dan evaluasi itu adalah pemerintah. Dalam hal ini kalau di Kabupaten Toli-Toli tentu Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan dalam jangka waktu tertentu penyelesaian KIPI akan berkoordinasi dengan tingkat provinsi. Begitu seterusnya sampai dengan di pusat. Nah, bagi masyarakat kita, kalau terjadi KIPI, di nomor aduan itu kita ada di kartu vaksin. Di situ ada nomor telepon, silakan dihubungi langsung. Kalau misalnya tidak tersambung, maka informasi itu sesegera mungkin disampaikan ke petugas kesehatan kita, paling tidak ke puskesmas secara berjenjang. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita masih di dialog lintas pagi, haruskah vaksin anak dipaksakan? Seperti disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Toli-Toli, Pak Matalata, bahwa sebenarnya untuk vaksinasi anak tidak dipaksakan, tapi ini adalah ikhtiar bersama bagaimana dalam rangka mencegah dan melindungi semua masyarakat, termasuk anak-anak kita dari pandemi COVID-19. Kalau kita melihat juga pemberitaan di akhir-akhir ini, untuk beberapa daerah, utamanya di Jakarta dan Jawa sana, ada beberapa sekolah yang harus kembali melaksanakan pembelajaran secara daring. Sekolah kembali ditutup karena siswa-siswi ada yang terpapar COVID-19. Nah, tentunya kita mengharapkan untuk wilayah Kabupaten Toli, Buol, dan Parigi Motong yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, ini bisa terus berlangsung kegiatan pembelajaran seperti saat ini, tidak ada lagi pembelajaran secara daring karena pandemi COVID-19 utamanya bagi para pelajar kita. Baik, Pak Matalata, tadi Bapak menyampaikan bahwa vaksinasi bagi anak ini tidak dipaksakan dan tidak menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, saat ini ada beberapa sekolah di Toli-Toli yang siswa yang belum divaksin harus belajar daring. Nah, sebenarnya kebijakan ini apakah kebijakan dari tim vaksinasi atau dari Dinas Pendidikan, Pak Matalata? Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu adalah hasil koordinasi Dinas Pendidikan dalam hal ini menyatakan ketika anak-anak tidak divaksin itu dalam kondisi tertentu itu prosesnya daring, ya, itu secara internal. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa harapan kita sebenarnya supaya orang tua dalam hal ini bisa memberikan keleluasaan, kita lebih aman anak-anak kita untuk PTM, ya, itu sebaiknya divaksin, seperti itu. Jadi kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang diambil itu pada intinya adalah bagaimana kemudian memotivasi harapan kita, meyakinkan kepada kita bahwa vaksinasi ini aman sehingga semua kita bisa berjalan lancar, seperti itu. Ya, jadi ini juga jadi salah satu bagaimana strategi dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli ini terkait vaksinasi kan minimal dalam satu rumah itu harus semua divaksin, Pak Matalata, supaya kekebalan di lingkungan keluarga juga terbentuk. Nah, bagaimana bagi anak yang divaksin? Kemudian orang tuanya juga hingga saat ini masih belum mau divaksin. Bagaimana strategi yang coba diberikan pemahaman? Karena vaksinasi ini diharapkan dalam satu keluarga bisa divaksin semua sehingga kekebalan dalam keluarga juga semakin kuat begitu, Pak Matalata. Ya, jadi harapan kita semua dalam hal ini pemerintah itu kan di awal sebelum kita masuk di sasaran untuk usia anak sekolah ini kan yaitu 70% masyarakat kita tervaksin, ya. Kemudian masuk lagi sasaran kita kemarin remaja naik lagi menjadi 75%. Sekarang ini anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, harapan pemerintah, harapan kita semua, masyarakat kita itu bisa terbentuk herd immunity itu dengan vaksinasi 80%. Nah, idealnya, bagusnya kalau kita berbicara terkait dengan daya tahan tubuh, herd immunity, kekebalan kelompok, ya bagusnya kan semua harus divaksin. Anak-anak kita vaksin, orang dewasa kita vaksin, lansia kita vaksin. Kalau misalnya anak-anak kita ini beraktivitasnya banyak kan di luar itu. Nah, sekarang ini saya lihat sudah mulai lagi longgar prokes. Ya, sudah mulai banyak yang tidak menggunakan masker. Anak-anak kita di sekolah juga sudah berbaur satu dengan yang lainnya, ya, itu bukan larangan, misalnya kayak bersalaman dengan cium tangan dan sebagainya, itu bukan larangan, tetapi pada masa pandemi kan itu kita dibatasi supaya proses terjangkitnya virus dari satu ke orang lain itu bisa kita ini kan. Nah, sekarang kalau kita lihat itu di sekolah-sekolah sudah mulai longgar itu. Sehingga salah satunya untuk melengkapi itu ya harus vaksin. Begitu juga misalnya usia kita, ya, itu anak-anak kita dari sekolah sampai di rumah, nenek kita, ibu kita tidak keluar rumah tapi karena
anak-anak kita yang kontak di luar yang banyak aktivitas, akhirnya sampai di rumah ya nenek kita atau oma kita yang di rumah itu bisa juga tertular. Jadi idealnya memang harapannya kita semua bahwa semua anggota keluarga itu harus tervaksin sehingga kekebalan kelompok di dalam keluarga itu bisa terbentuk. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih di Dialog Lintas Pagi, haruskah vaksin anak dipaksakan? Dan kami masih berbincang bersama dengan Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Kabupaten Tritoli, Pak Matelata, dan kami juga masih menantikan hubungan komunikasi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, Ibu Sunarti Masanang, kemudian Ketua PGRI Tritoli, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Pak Kasim Raub. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Pak, itu got di depan rumah tetangga sebelah. Kenapa belum diperbaiki? Memangnya kenapa kasihan lagi gotnya orang di sebelah, Bu? Banyak sekali jentik nyamuknya. Soalnya tuh Pak, air yang dari tetangga sebelah kan mengalir ke situ juga Pak. Jadi semua tak sendat di situ Kiang. Ini demi torang kebersihan lingkungan komplek juga. Coba Bapak bicarakan dulu sama ibu di sebelah itu Kiang. Ibu ini sudah. Ibu masak saja sana. Ibu dari tadi ngomel terus. Lingkungan yang terjaga kebersihannya membuat hidup Anda sehat. Kotor adalah sumber dari segala penyakit, maka jagalah lingkungan Anda. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 Februari 2022, bertepatan juga dengan libur Tahun Baru Cina atau Imlek. Kita masih membahas topik, haruskah vaksin anak dipaksakan? Kita masih bersama dengan Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Toli-Toli, Pak Matelata, kemudian kami juga masih mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, bagaimana terkait strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Kita juga masih coba menghubungi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, Ibu Sunarti Masanang. Baik, masih bersama Pak Matelata. Pak Matelata, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi beberapa orang tua, utamanya ibu-ibu ini yang memiliki kekhawatiran besar bagi anak-anak. Sebenarnya anak-anak yang divaksin mungkin mereka berpikiran apakah akan ada efek kesehatan untuk jangka panjang. Bagaimana terkait penjelasan hal ini Pak Matelata? Jadi vaksinasi ini memiliki masa waktu kekebalan di dalam tubuh sehingga itu vaksinasi itu ada pemberian itu menandakan bahwa kemampuan vaksin dalam tubuh itu tidak dalam jangka waktu yang halo silakan Pak Matelata. tidak benar. Suaranya agak putus nih Pak Matelata. Halo? Iya, silakan Pak. Oke. Baik, ya. Ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Matelata dan saya coba menyapa dulu Ibu Sunarti Masanang selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Bu Sunarti. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu berdialog, berbincang bersama RRI Toli di suasana hari libur untuk hari ini. Kita berbicara terkait haruskah vaksinasi anak dipaksakan. Nah, untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri, bagaimana gambaran terkait vaksinasi anak ini, Bu Sunarti? Ya, terima kasih. Saat ini untuk Kabupaten Parigi Motong terkait dengan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun, kami sampai saat ini masih sebagai tim gabungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Ya. Halo Ibu. Baik. Baik, pagi hari ini sedikit gangguan komunikasi kami dengan beberapa narasumber, Ibu Sunarti. Saya coba kembali menyapa Pak Matalata. Pak Matalata masih bersama kami? Ya, halo Pak. Ya, oke. Baik, Pak Matalata mungkin bisa diteruskan Pak terkait penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, sehingga ini menjadi informasi penting bagi masyarakat kita, utamanya bagi para ibu-ibu yang memang mereka sangat protektif dengan anak-anak, termasuk vaksinasi ini. Tapi kan seperti tujuan vaksinasi, bagaimana melindungi anak-anak kita dari COVID-19 itu Pak Matalata. Halo? Ya, baik. Silakan Pak Matalata, bagaimana? Oh ya, Ya, suaranya silakan. kecil Pak, Oke. tidak terlalu jelas. Bagaimana tadi pertanyaannya? Oke. Baik, ini terkait vaksinasi bagi anak-anak, bagi anak usia 6 hingga 11 tahun ini kan utamanya bagi para ibu-ibu ini mereka sangat protektif sekali bagi anaknya. Nah, sebenarnya bagaimana penjelasan yang secara bagaimana? Artinya bukan hanya pendekatan secara medis, namun juga pendekatan secara humanis sehingga para orang tua ini juga welcome dengan vaksinasi ini. Ini bagaimana strategi yang coba diterapkan Pak Matalata? Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk anak ini, kita semua sudah satu sepaham bahwa anak ini adalah generasi pelanjut, anak ini adalah aset kita yang terbesar, anak ini adalah modal kita untuk bagaimana bisa ke depan lebih baik. Sehingga memang di dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan ataupun mengintervensi terkait dengan anak itu banyak pertimbangan. Tapi perlu disampaikan bahwa dengan keluarnya anjuran pemerintah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk anak kita umur 4 sampai dengan 11 tahun ini, itu secara kajian epidemiologi, kalau kita dalam bahasa kesehatan disebutnya seperti itu, sudah diyakinkan bahwa itu aman dalam hal kesehatan anak. Kenapa kemudian ini ada vaksinasi? Itu adalah intinya untuk kemudian membentuk daya tahan tubuh, kekebalan tubuh secara pasif yang dimasukkan dalam tubuh untuk perlindungan kita COVID-19. Nah, ada beberapa kemudian informasi yang sekarang terus berkembang yang kalau menurut kami itu adalah tidak benar. Contoh misalnya menyatakan kalau anak-anak habis divaksin nanti 5 tahun, 10 tahun akan berdampak ke intelijensi anak, ke keadaan fisik anak, itu tidak benar. Ya, karena vaksinasi COVID ini sesungguhnya memang sudah secara epidemiologi, secara kegunaan, secara manfaat, itu hanya diuntukkan untuk bagaimana mencegah atau melindungi anak terhadap penularan COVID-19. Perlu dipahami bahwa vaksin yang diberikan itu nanti ada batas waktunya, itu habis misalnya. Kenapa kemudian ini diberikan dosis 1, dosis 2 sampai dengan booster? Karena dianggap bahwa dalam waktu-waktu tertentu selama masa pandemi ini masih ada, maka diberikan vaksinasi untuk melindungi akan hal itu. Jadi 6 bulan, kalau kita mau melihat rata-rata vaksinasi itu kan 2 tahun, kemudian sudah tidak ada lagi efek di dalam tubuh. Perlindungan dan sebagainya sudah mulai berkurang, sehingga harus ada lagi yang namanya booster setelah 2 tahun dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk vaksinasi COVID-19. Jadi kekhawatiran itu perlu ada. Kenapa? Tetapi kekhawatiran itu mari kita ambil nilai positifnya. Nilai positifnya adalah bagaimana kita lebih siap mendampingi anak,
bagaimana kita lebih siap melihat perkembangan anak terutama setelah divaksin. Sehingga anak-anak kita setelah divaksin itu kita dampingi, kita lihat ketika misalnya terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelum divaksin, maka pada saat itulah kita harus segera berkomunikasi dengan petugas kesehatan terdekat untuk bagaimana kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Tetapi secara keseluruhan, insya Allah vaksinasi ini aman, kita berikhtiar untuk anak-anak kita, mari kita mendukung program ini, kita berikan izin. Yang terpenting adalah sampaikan ke kami ketika anak-anak kita itu mengalami masalah kesehatan, riwayat sebelumnya, sehingga pelaksanaan vaksinasi itu tidak boleh kita berikan pada anak-anak yang memang tidak bisa divaksin. Baik, jadi ini semua adalah anjuran, harapan, tidak ada istilah paksaan, tidak ada pemaksaan, semuanya adalah anjuran bagaimana kita bisa melindungi generasi kita. Baik, saya kembali menyapa Ibu Sunarti Masanang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Ibu Sunarti? Halo? Halo, Pak. Ya, baik, tadi sempat terputus atau gangguan komunikasi. Nah, bagaimana untuk Kabupaten Parigi Motong hingga saat ini terkait pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak kita ini, Ibu Sunarti? Saat ini kami di Kabupaten Parigi Motong masih terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaksanaan vaksinasi khususnya untuk siswa usia 6 sampai 11 tahun. Kami terus melaksanakan vaksinasi itu kepada siswa. Ya, ini Ibu suaranya masih agak putus-putus. Kami terima sini Ibu Sunarti. Baik. Masih putus-putus, Pak. Ya, oke. Tapi hingga saat ini bagaimana juga penerimaan dari orang tua wali murid terkait vaksinasi anak di Parimo, Ibu Sunarti? Ya, kalau kami orang tua siswa sudah sebagian besar memahami pentingnya vaksinasi bagi keselamatan anak-anak mereka, dan masih ada sebagian dari orang tua siswa yang belum bisa menerima anaknya untuk vaksin. Ya, untuk itu tindakan kami hanya memberikan edukasi, tidak pada pemaksaan ya terhadap orang tua untuk mengizinkan anaknya divaksin. Tapi kami terus melakukan sosialisasi tentang bahwa vaksinasi itu penting untuk menjaga anak-anak kita dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi sejauh ini kami melaksanakan vaksin bagi siswa yang sudah mendapat izin dari orang tuanya. Ibu, ini kalau di beberapa daerah ini kan ada kebijakan bahwa anak yang belum divaksin harus belajar secara online. Nah, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong bagaimana terkait hal ini, Bu Sunarti? Ya, halo Ibu. Halo. Ya. Bagaimana untuk Kabupaten Parigi Motong? Apakah juga menerapkan kebijakan bagi anak-anak yang tidak divaksin, tidak bisa belajar tatap muka tapi secara online dari rumah, Ibu Sunarti? Ya, kalau bagi anak-anak yang belum divaksin, kami belum melakukan semacam tindakan bahwa mereka tidak bisa melaksanakan tatap muka di sekolah. Sampai saat ini kami masih tetap mengacu pada SP 4 dan bahwa di situ tidak menjelaskan bahwa anak yang belum divaksin tidak diperbolehkan untuk menerima pembelajaran tatap muka. Ya. SKB 4 Menteri itu masih mengatur tentang gurunya, guru dan tenaga kependidikan yang untuk melaksanakan vaksin sebaiknya pembelajaran secara daring. Ya, itu belum mengatur tentang siswanya. Belum tahu apakah ada revisi
SKB 4 Menteri. Yang jelas kami masih mengacu pada itu, dan sekarang pun kami masih memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas di 50%. Dan belum memperlakukan bahwa anak yang tidak divaksin itu belajarnya secara daring. Ya. Begitu, Pak. Oke. Baik, masih di dialog lintas pagi, haruskah vaksin anak dipaksakan? Seperti disampaikan oleh Ibu Sunarti termasuk Pak Matelata bahwa vaksinasi ini sebenarnya bukan dipaksakan, tapi bagaimana mengajak kesadaran bersama dalam rangka melindungi anak-anak kita sebagai generasi bangsa ke depan untuk tetap sehat, untuk tetap kuat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik, sebelum kembali kita lanjutkan berbincang, berdialog dengan narasumber, kembali kita dengarkan dulu yang berikut ini. Waktunya kentongan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana. Pak. Bapak tahu tidak? Tetangga kita di depan rumah beli motor baru loh, Pak. Alhamdulillah. Terus Pak, itu yang di lorong sebelah Pak Adi katanya juga beli mobil baru, Pak. Oh iya toh, Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Tetangga-tetangga kita makin kaya. Terus kita kapan? Kapan punya yang baru-baru? Malu, Pak, sama tetangga. Kok hidup gini-gini aja sih? Loh, Ibu ini tetangga yang beli kulkas, Ibu yang kedinginan. Tetangga beli mobil, Ibu yang panas. Bu, dalam hidup ini kita harus bersyukur. Kalau kita tidak pernah bersyukur, ya selamanya merasa kurang. Bapak, usaha dong, Pak. Apa kek yang penting bisa jadi uang? Kerja sudah bertahun-tahun, kok ya tidak ada peningkatan? Ibu, haruskah Bapak korupsi untuk memenuhi semua keinginan-keinginan Ibu? Tidak, Bu. Lebih baik hidup sederhana tapi halal. Ayo, terapkan gaya hidup sederhana, dimulai dari keluarga kita sendiri. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Sudah pukul 9:37 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi, dan juga untuk Anda yang saat ini baru bergabung mendengarkan dialog kita. Kita masih membahas topik haruskah vaksin anak dipaksakan ya. Kembali untuk Anda yang pagi hari ini sementara menikmati libur bersama keluarga, apalagi bersama anak-anak ya. Sambil menikmati libur, sambil mendengarkan dialog RRI Turi-Toli sehingga Anda mendapat pemahaman yang clear terkait vaksinasi. Apalagi bagi Anda para orang tua yang hingga saat ini masih ragu untuk anaknya divaksin ya. Kita masih bersama dengan Ibu Sunarti selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong, kemudian Pak Matelata selaku Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Kabupaten Toli-Toli. Baik, saya kembali ke Pak Matelata. Pak Matelata, terkait vaksinasi, ini kan vaksinasi anak dan juga vaksinasi secara umum. Ini ada juga sebagian dari masyarakat kita mengatakan, ini kan sudah tidak ada lagi yang positif COVID-19. Kenapa kita harus divaksinasi, harus booster, termasuk anak-anak kita. Nah, bagaimana penjelasan secara kesehatan, Pak, supaya masyarakat juga bisa memahami bahwa walaupun Toli-Toli saat ini masih zona hijau, tapi vaksinasi harus tetap kita laksanakan. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan dari publik kelompok. ini? Halo? Ya, silakan Pak. Nah, kekebalan kelompok artinya seluruh masyarakat harapannya kita itu akan tervaksin.
Betul, di Kabupaten Toli-Toli saat ini alhamdulillah COVID-19 kalau kita melihat data itu kemarin tinggal 1 ya, itu yang dirawat. Tapi kalau kita mau melihat sekarang ini pemberitaan khususnya di daerah Jakarta dan sebagainya terkait dengan COVID khususnya varian baru Omicron itu perkembangan dalam sehari itu cukup banyak dan bisa kita sekarang ini sudah dalam posisi ribuan kasus, bahkan per hari itu yang ke 1.000 kasus. Nah, mobilitas kita Kabupaten Toli-Toli saat ini tidak bisa kita halangi, ada yang berkunjung ke Jakarta, ada yang keluar daerah dan lain sebagainya, maka kemungkinan untuk kemudian virus-virus yang ada itu bisa kembali ke kita dan bisa menjadi masalah baru. Nah, saat ini oleh pemerintah bahwa tidak ada alternatif lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kekebalan itu selain kegiatan provinsi yang dan pelaksanaan vaksinasi. Di samping saat ini kebijakan yang terbaik masih pada posisi vaksinasi. Berharapan baik anak dan baik orang dewasa itu tidak vaksin. Pertanyaannya kemudian kenapa kemarin itu orang dewasa yang baru dibuka anak, karena epidemiologi anak itu baru memang dirilis pelaksanaan sampel terkait dengan penggunaan jenis-jenis. Nah, kalau itu keluar khusus anak-anak kita umur 6 sampai dengan 11 tahun atau itu yang terbaik saat ini kemudian vaksin Sinovac itu dianggap aman sehingga. Ya, baik. Komunikasi kita di pagi hari ini agak sedikit mengalami gangguan ya, tapi kami coba terus memperbaiki komunikasi kami dengan narasumber sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa jelas diterima. Kasus COVID-19 khususnya anak umur 6 sampai dengan 11 tahun di Kabupaten Toli-Toli itu ada 99 kasus. Itu yang terdeteksi dan dinyatakan positif COVID-19 dan beberapa di antaranya harus dirawat di rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang cukup intensif. Jadi harapan kita semoga kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2021 kemarin saya lihat bulan 7 sampai dengan bulan 9 itu luar biasa peningkatan kasusnya. Harapan kita mudah-mudahan dengan kasus varian Omicron ini vaksinasi kita sudah berada pada posisi 80 atau 85% kekebalan tubuh tercipta sehingga pandemi COVID-19 ini bisa teratasi di Kabupaten Toli. Itu kira-kira. Nah ini bagi para orang tua yang memiliki keinginan untuk anaknya divaksin, tapi secara medis anaknya memang tidak bisa divaksinasi. Nah bagaimana langkah dari orang tua sendiri Pak Matalata? Ya, jadi memang ini ya ada kondisi sehat, anaknya masih enggan, karena membutuhkan informasi yang lebih komprehensif. Kita juga orang tua kita yang anaknya tetapi untuk divaksin ya, kami juga ada kesehatan berlaku pelaksanaan vaksinasi. Saya mengambil keputusan untuk diperbolehkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Pertama, prokes harus pada anak itu. Kedua, perbaiki gizi anak. Kemudian betul-betul kita harus mengawasi anak itu terkait dengan permainan sekolahnya, misalnya di sekolah dan lain sebagainya, itu perlu kita antisipasi. Sehingga ada kemudian wacana yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, itulah yang dikatakan bahwa anak-anak yang tidak divaksin kemungkinan akan diberlakukan metode permainan kelompok sebayanya berbeda dengan anak-anak yang sudah divaksin, karena kelompok rentannya itu semakin besar. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa kemudian anak-anak yang tidak divaksin itu akan dibentuk metode baru dalam hal proses pembelajaran. Karena kita tahu kondisi fisiknya misalnya tidak terlalu sehat, juga belum diberikan kekebalan vaksin secara maka tentu akan ada perlakuan. Tetapi inti perlakuan itu tidak merugikan anak itu dalam artian mendapatkan pengetahuan karena memang kondisi yang tidak layak untuk vaksin. Oke, baik. Saya kembali coba menyapa Ibu Sunarti. Ibu Sunarti masih bersama kami, Ibu? Halo Ibu Sunarti? Baik. Ya, kita masih terus memperbaiki komunikasi dengan beberapa narasumber yang
berbincang di pagi hari ini karena memang kita mengalami gangguan sedikit komunikasi sehingga suara dari narasumber juga kadang hilang ya. Tapi harapan kami apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini bisa menjadi informasi menarik bagi semua masyarakat, utamanya para orang tua yang hari ini kebetulan hari libur sementara santai di rumah sambil mendengarkan dialog RRI Tritoli memberikan informasi terpenting atau informasi penting terkait vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, di mana disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Vaksinasi untuk Tritoli sekitar 7.000 anak yang sudah divaksin dosis pertama dan tidak ada KIPI yang seperti diberitakan di berbagai media sosial yang membuat para orang tua takut bahkan tidak mau anaknya divaksinasi. Tapi dengan kita mendengarkan penjelasan dari Ketua Tim Percepatan Vaksinasi tadi, tentunya para orang tua akan lebih care untuk membawa anaknya ke tempat vaksinasi atau vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah. Baik, sebelum kembali kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kita akan memperbaiki komunikasi dengan Ibu Sunarti dan kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air mengharuskan kita tidak lengah dan terus disiplin protokol kesehatan. Selain itu, hal lain yang harus jadi perhatian adalah menjaga gizi makanan agar imunitas tubuh tetap terjaga. Perbanyak makan sayur dan cukup buah-buahan, mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi, membatasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak, menerapkan pola hidup bersih, serta berolahraga yang teratur. Jadilah sehat dengan gizi seimbang untuk Indonesia sehat, generasi penerus bangsa. Oke, kita jalan. Oke. Bentar. Aduh, apa lagi sih? Tumbler kelupaan. Ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro. Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir. Apa hubungannya, bro? Lu tuh ya protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik. Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas. Baik, pendengar masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Haruskah vaksin anak dipaksakan dan kembali disampaikan dan ditegaskan kepada semua publik, utamanya pada orang tua bahwa vaksin anak tidak dipaksakan, tapi ini adalah himbauan untuk menjaga kesehatan kita bersama, utamanya anak-anak sebagai generasi bangsa ke depan harus tetap dijaga kesehatan dan dipastikan mereka tidak tertular COVID-19. Kalaupun mereka tertular COVID-19 dengan diberikan vaksinasi, anak-anak tetap memiliki kekebalan tubuh dalam melawan pandemi ini. Baik, mungkin penutup dari Pak Matalata terkait topik kita pagi hari ini, haruskah vaksin anak dipaksakan? Apa yang bisa menjadi penutup dari Pak Matalata bagi semua masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan luar Toli-Toli yang mungkin hingga saat ini masih juga meragukan terkait pemberian vaksinasi bagi anak-anaknya? Apa yang bisa menjadi penekanan Pak Matalata, pencerahan bagi para orang tua yang mungkin hari ini sementara santai di rumah menikmati liburan Imlek bersama anak-anak ini? Silakan nih Pak Matalata. Ya, jadi ini untuk seluruh orang tua saya hormatnya saya semangatkan saya generasi penerus saat ini sedang berlibur bahwa vaksinasi ini adalah modal besar kita untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak dalam rangka mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah. Jadi ini mohon menjadikan pemahaman kita bersama bahwa serta memohon dukungan kepada semua pihak agar proses vaksinasi yang kita jalankan saat ini bisa berjalan baik. Bahwa kegiatan vaksinasi ini saat ini masih merupakan sesuatu solusi kepada masyarakat agar pada orang tua tidak ragu lagi untuk menjadi lebih semangat memberikan izin kepada putra-putrinya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka PTM di sekolah setelah divaksin. Hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk anak ini perlu dipahami bahwa tidak ada unsur paksaan, tidak ada kemudian unsur mewajibkan anak yang secara fisik tidak bisa divaksin karena persoalan
persoalan kesehatan, kami menyebut misalnya alergi, anak asma dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita vaksin. Kemudian ada yang bisa kita ketahui, anak-anak yang saya masuk tadi itu tetap dihadirkan pada saat proses penjadwalan vaksinasi supaya oleh kami tim kesehatan itu bisa memeriksa dan memastikan kondisi. Nah, kalau memang kondisi fisiknya layak vaksin, maka anak tersebut tidak akan kita vaksin. Jadi hanya anak-anak yang layak, yang sehat yang akan kita vaksin. Mari kita secara bersama-sama, kita perlu keraguan dan biar dan terus berusaha dengan semangat bersama, semangat gotong royong yang selama ini oleh pemerintah daerah, Kabupaten Toli-Toli bisa terhindar dari pandemi COVID, gelombang-gelombang seperti yang pernah kita alami pada tahun 2021. Harapan kita bagaimana saat ini kita sudah melaksanakan vaksinasi pada 70%. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Matalata untuk waktunya sudah berbincang berdialog bersama RRI Toli-Toli di suasana hari libur ini, dengan harapan apa yang disampaikan bisa menjadi informasi penting bagi semua masyarakat, utamanya orang tua yang saat ini masih tanda tanya terkait bagaimana vaksinasi bagi anak. Ditegaskan bahwa vaksinasi anak tidak dipaksakan, tapi ini adalah bagaimana menjaga anak-anak kita tetap sehat dan kuat di tengah pandemi COVID-19. Dan akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Untuk Anda semua, selamat pagi dan selamat menikmati suasana libur Anda, tetap jaga kesehatan. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.